kan ini ya, yang mau dibuktikan ini sama dengan yang kanan ini. Maka ambillah ruas kiri. Ruas kiri ini kita kerjakan dibawa ke sama dengan ruas kanan begitu. Ya. Jadi yang dikerjakan kiri kanan jalan dua-duanya saya tandai seperti ini. Ini maksudnya adalah saya tidak menyalahkan pekerjaannya, hanya perlu dibiasakan mengerjakannya itu secara sistematis gitu. Karena apa, nanti membawa ke tingkatan berikutnya kalau kalian mengerjakan materi-materi yang selanjutnya atau mata kuliah yang selanjutnya, ketika pembuktian harus terbiasa untuk polanya sistematis gitu. Ini juga ya. Nah yang ini belum dibuktikan ya, ini hanya mencari apa ini. Ini nggak pakai induksi matematika ya kalau saya lihat ya. Jadi membuktikan SN-nya sama dengan ini. Jadi ini harusnya pakai langkah-langkah seperti yang sebelumnya. P1 benar dibuktikan ya. Kemudian asumsikan PK-nya benar dan harus ditunjukkan PK plus 1-nya benar. Begitu. Oke, mungkin untuk kelompok 2 menyimak ya. Dan yang lainnya yang belum mengerjakan ini bisa dilatih untuk mengerjakan secara sistematis. Ini. Oke. Ya. Baik, itu ada masukan? Ada pertanyaan? Paham ya nomor 1 ya? Oke. Yang nomor 2 ada yang sudah mencoba belum? Kalau ada bisa di-share dulu, nanti saya komentari. Nomor 2 ada yang mau mencoba? Ya, nomor 2 langkahnya sama ya. Langkah induksi, kita ambil P1 dulu. Ya, baik. Yang pertama, baik, kita coba yang nomor 2 ya. Kita akan membuktikan relasi rekurensi ya ini ya. Jika A1-nya 1 dan AN plus 1-nya sama dengan 2AN plus 1, N-nya 1, 2, dan sekian. Buktikan bahwa AN sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1. Ya, baik, kita akan buktikan dibuktikan PN benar ya. Dibuktikan PN benar untuk N sama dengan 1. Ya, jadi menggunakan rumus ini ya. Karena AN sama dengan 2 pangkat N-1, maka A1 sama dengan 2 pangkat 1 dikurangi 1. Hasilnya adalah 1, ya ini benar ya, sesuai dengan yang diketahui A1-nya sama dengan 1. Oke, yang kedua asumsikan benar. Asumsikan benar Pn untuk N sama dengan K, yaitu AK sama dengan 2 pangkat K dikurangi 1. Oke. Yang ketiga, akan dibuktikan PN benar untuk N sama dengan K plus 1, yaitu kita lihat pernyataannya. Sebentar, saya enter dulu ya. Oke. Ya, berarti untuk PK plus 1 nanti kita punya yang mau dibuktikan adalah AK plus 1 sama dengan 2 pangkat K plus 1 dikurangi 1. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Nih ya.
bahwa rumus untuk mencari suku berikutnya AN plus 1 adalah sama dengan 2 kali AN ditambah 1. Berarti kita punya AN plus 1 sama dengan 2 AN ditambah 1. Nah, kita mau mencari K plus 1 berarti K plus 1 sama dengan 2 AK ditambah 1. Gitu ya. Nah, di sini AK-nya tadi sudah diasumsikan bahwa benar dia bernilai 2 pangkat K min 1. Maka kita gantikan AK-nya adalah 2 pangkat K kurangi 1. Plus, sebentar. Oh ya, betul ya. Tambah 1. Ya. Ya, kemudian kita punya dari perhitungan ini, kita kalikan menjadi 2 pangkat K plus 1, kemudian ini 2 kali min 1 min 2 ya, ditambah 1 yaitu min 1. Oke. Jadi kita punya AK plus 1 sama dengan 2 pangkat K plus 1 dikurangi 1 ini. Ya. Jadi kesimpulannya, jadi PN benar untuk setiap bilangan asli N. Bilangan asli N. Ya. Oke, begitu. Ya. Baik, untuk nomor 2 ada pertanyaan tidak? Sekaligus yang di video kemarin yang sudah menyaksikan ya. Kalau ada pertanyaan, belum kita lanjut di topik berikutnya. Silahkan diperhatikan terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan boleh pakai raise hand ya. Nah, itu kan ada simbol raise hand-nya ya. Di Zoom biasanya ada. Atau masuk ke chat boleh. Silahkan. Jadi nanti UAS mungkin salah satu soalnya untuk pembuktian induksi matematik ya. Soalnya mungkin tidak sama persis yang kita bahas, hanya mirip-mirip untuk langkah pengerjaannya. Gitu. Gimana untuk induksi matematik sudah oke ya? Jadi kalau diperintahkan untuk menentukan rumusnya, ya tentukan rumusnya dulu gitu ya. Kemudian baru dibuktikan dengan induksi matematik. Oke. Kalau tidak ada sambil jalan ya. Kita lanjutkan. Ya. Untuk pengerjaan yang nomor 3, kita lihat di sini, kita akan kelompokkan ya. Ini ada kombinasi ya, kombinasi. Nah, kita diminta untuk menghitung hasilnya ini. Kita kumpulkan yang koefisien 2 dengan 2, kemudian 3 dengan 3, ya. Maka kita punya kita punya 2, kemudian ini ya. Kombinasi 0n ditambah kombinasi 2n ya. Tambah 0n, 2n, 4n. Ya, yang genap ya.
dan seterusnya. Kemudian ditambah dengan 3 yang kombinasi 1N tambah ke N. Dan seterusnya, ini yang ganjil. Oke. Ya. Baik, ingat untuk kombinasi ya bentuk rumus ini ya. Oke. Ya. Ingat bentuk 0N kemudian 1N 2N 3N ditambah dan seterusnya di sini menghasilkan apa? 2 pangkat ini sama dengan ya. Sama dengan 2 pangkat N. Nah, padahal nilai 0N ditambah 2N tambah ini sama dengan, jadi jumlah yang suku-suku ini kombinasi bilangan genapnya akan sama dengan yang ganjil ya. 1N ditambah 2N. Nah, ini sama dengan setengah ya, karena ganjil dan genapnya kan separuh, banyaknya sama, jadi separuhnya dari ini ya. Jadi di sini setengah kali 2 pangkat N, yaitu 2 pangkat N min 1. Jadi masing-masing ini sama dengan 2 pangkat N min 1, maka kita punya ini menjadi 2 kalikan 2 pangkat N min 1 ditambah 3 kalikan 2 pangkat N min 1. Jadi hasilnya adalah 5 kali 2 pangkat N min 1. Ini ya, gitu. Oke, itu. Ya, ini yang nomor 3. Oke, sebelum ke nomor 4, silahkan kalau ada pertanyaan. Saya tak minum dulu sebentar. Oke. Mas Nadif tadi direkam ya ini ya? Iya, Bu. Saya lupa bilang. Oke. Tapi Nanti biar agak telat. dipelajari kembali kalau misalnya. Gimana? Agak telat. Tadi mulai nomor 2 baru ngerekam. Nomor 2 ya? Yang nomor 1 tadi. Saya juga lupa mau bilang. Nomor 1 belum ya? Nggak apa-apa, nanti ini apa? Filenya pengerjaan ini saya kirim aja. Ya.
Oke. Baik, yang nomor 4. Yang nomor 4. Sebelum mengerjakan nomor 4, video kemarin ada pertanyaan nggak yang untuk FPB ya? Hampir mirip dengan ini nanti. Kalau saya baca di komen nggak ada ya. Di sini mau ada yang disampaikan mungkin tanya. Halo, halo, ini pada menyimak atau menghilang ini? Menyimak. Menyimak ya. Oh. Ya. Terlalu cepat nggak ini? Menyimak perlahan-lahan ya. Apa-apa. Oke. Baik, yang nomor 4. Kita akan membuktikan FPBAB sama dengan FPBA dan A plus B. Oke. Baik, kita akan buktikan bahwa kedua FPB-nya sama. Berarti kita misalkan FPB-nya beda dulu ya. Berarti kita misalkan FPBAB-nya sama dengan D. Maka apa yang terjadi kalau D itu FPB dari AB? Maka D membagi habis A dan D membagi habis B karena faktornya ya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, jika ada E di mana E membagi habis A dan E membagi habis B, maka E harus kurang dari sama dengan D. Jadi D-nya itu yang terbesar ya, karena FPB ya, gitu. Nah, kemudian nih, sini kita akan mengarah ke A plus B. Jadi kita punya D membagi habis A, perhatikan ya, D membagi habis A, dan D membagi habis B, maka menurut teorema, masih ingat ya keterbagian? D membagi habis A plus B. Ya, oke. Jadi ini teorema yang sudah kita buktikan ya. Nah, dari yang kita punya, D membagi habis A, D membagi habis B, kemudian D membagi habis A plus B, maka kita akan menuju yang ini. Berarti kita punya apa di situ? D membagi habis A dan D membagi habis A plus B. Ya. Artinya apa? Kalau D membagi habis A dan D membagi habis B, maka D faktor persekutuan dari A dan A plus B ya, gitu. Oke, kemudian ini saya enter dulu. Ya. Nah, kemudian dari I2 kita punya nih ya. E-nya membagi habis A dan E-nya membagi habis B. Jadi E membagi habis A dan E membagi habis B, maka E membagi habis A plus B. Ya, gitu. Jadi karena kita punya ini, maka E-nya juga faktor, sehingga E faktor persekutuan dari A dan A plus B. Ya. Nah, karena kita punya ini ya sifatnya tadi ya. Dan karena E kurang dari sama dengan D, ini, maka apa? D-nya FPB dari A dan A plus B. Ya. Sehingga
terbukti bahwa ini ya FPPA, B sama dengan FPPA dengan A plus B gitu. Yaitu sama dengan oke, begitu. Yang nomor 4. Nah, yang harus dipahami itu alur-alurnya. Jadi kalau ada pernyataan FPBAB itu sama dengan D, maka gunakan definisinya, yaitu dua ini ya. Dua ini yang dipunyai. Kemudian yang mau dibuktikan apa? FPB-nya dari A dan A plus B. Nah, maka dari yang diketahui tadi, buatlah mengarah ke yang mau dicari, yaitu ini ya. Ada A plus B-nya di sini. Gitu. Nah, kemudian baru kita cari ke sampai penarikan kesimpulan ya, bahwa FPB tadi definisinya apa? Oh ini, sehingga harus dipunyai nih pernyataan bahwa D-nya faktor persekutuan dari ini, kemudian jika ada faktor persekutuan yang lain, maka D-nya adalah yang paling besar. Begitu. Sehingga terbukti ini. Oke. Tuh ya, yang nomor 4. Yang nomor 5 dan 6, mungkin saya persilahkan dulu mengerjakan. Nanti teman-teman yang bisa di-share ya. Saya kasih komentar. Ya, 10 menit mungkin ya, 10 atau 15 menit. Silahkan dicoba dulu. Siapa yang mau coba nomor 5 dan nomor 6? Nanti di foto saja, kirim ke WA bisa, nanti saya yang buka share-nya. Ya, silakan 10 menit. Oh, tadi ada yang kirim kok terus dihapus nih. Kenapa ini? Mas Nawil. Mas Nawil nggak jadi kirim nih. Dikirim di grup nggak apa-apa, nanti saya buka di sini. Oke, nomor 5 ya. Oke, saya share ya. Saya buka dulu. Ya. Oke, ini pekerjaan Mas Nawil. Mungkin teman-teman bisa memperhatikan ke layar ya. Jadi di sini ada bilangan 121212121 ini dalam 1-2 ratusan juta ya ini ya, ratusan juta ya. Kemudian kita cari FPB-nya terlebih dahulu ya.
dengan 1010101001 ya. Kita lihat tadi soalnya bagaimana ya. Oke. Misalnya dia adalah FPB dari ini, tentukan bilangan bulat X dan Y ya. Jadi di sini langkah pertamanya adalah mencari FPB-nya Mas Naufil ya. Ini Mas Naufil mungkin sudah ya, nih kita cari FPB-nya, ketemunya adalah berapa ini? 1 ya. Jadi kita gunakan algoritma Euclid untuk mencari FPB-nya, karena kalau kita pakai pemfaktoran biasa ini bilangannya besar ya. Jadi fungsinya algoritma Euclid untuk menghitung FPB itu yang bilangan besar. Atau ketika kita menggunakan program komputer, maka kita bisa menggunakan algoritma Euclid untuk mencari FPB-nya. Ini yang paling mudah. Ya, di sini kita bagi bilangan yang kecil ya. Jadi bilangan yang lebih besar ini kita bagi bilangan kecilnya hanya 1, sisanya adalah yang ini. Ya. Mungkin teman-teman bisa mengecek pakai kalkulator juga hasilnya ya. Kemudian bilangan ini kita bagi dengan sisanya ya. Ini sisa tadi. Kita bagi dengan sisa hasilnya 5. Kemudian bersisa 1 ya. Ini sebetulnya masih ada 1 langkah lagi Mas Naufil, belum berhenti ya. Jadi nanti berhentinya algoritma Euclid itu ketika sisanya sama dengan 0 ya. Perlu diingat ya teman-teman ya. Jadi ini masih perlu ditambahi 1 langkah lagi, yaitu nih 20 di sini ya. Bukan 20 ya. Berarti di sini sisanya yaitu 1 ya. 1 kok 1. Oh ya ini benar. 20 begitu ya. Ini masih 1 langkah lagi. Sama dengan, maka kita bagi dengan 1 ya. Bagi dengan 1. Maka sisanya adalah 0 gitu. Nah, ini nanti Mas Naufil ditambahi ya untuk langkah berikutnya ya. Jadi sisanya 0, udah berhenti, maka FPB-nya adalah 1 di sini. Nah, ketika FPB-nya sudah 1, maka kita dengan alur substitusi mundur. Jadi dari bawah ini, dari yang FPB-nya 1, ini maka kita buat FPB-nya itu sama dengan ini ya. 1010101001 ini dikurangi ini bagian yang ini kalikan 5 ini. Oke. Nah, kemudian setelah dari sini kita ke atas karena substitusi mundur ya. Ke atas ini sisa yang ini sama dengan sebelah kiri ini dikurangi yang ini. Ya. Maka kita gantikan ini ya. Ini substitusikan dengan yang tadi. Nih, kurangi ini. Jangan lupa supaya mempermudah perhitungan biasanya ini disertakan ya. Satunya, meskipun 1 tidak masalah ya ditaruh di sini sama enggak. Nah, kemudian tinggal dilanjutkan perhitungan aljabarnya. Nih, jadi dikumpulkan yang 101 ini di sini udah 1 min 5 ketemu min 1 ya di sini berarti plus 5. Jadi ada 6 kali ini. Kemudian dikurangi 5 kali ini 1 2 sama dengan 1. Oke, jadi jawabannya jangan lupa disesuaikan melihatnya hasilnya ini ya. Kadang XY-nya kebalik ya membacanya. Jadi ini disesuaikan dengan pertanyaan tadi. Yang menyertai ini X atau Y begitu. Nah, kita lihat di soal tadi yang menyertai 10 ya. Ini adalah X, kemudian yang ini adalah Y. Jadi jawabannya X6 dan Y-nya min 5 ya. Betul ya? Mudah-mudahan perhitungannya nggak salah ya. Kalau langkah-langkahnya sudah betul. Oke, terima kasih Mas Naufil. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Tinggal nambahi 1 langkah aja tadi ya. Ya, Mas Naufil sudah. Oke. Sambil menyiapkan pertanyaan berikutnya. Ada yang mau tanya? Saya, Bu. Mbak Eni? Ini? Yang soal nomor 5 itu, Bu, dapat angka 5 itu dari nomor mana? 5? Iya. Ya? Yang dikerjain nomor hasil. 5? Yang dapat angka 5 itu dari mana? Oh, dapat angka 5. Ini ya? Ya,
Ini. Iya. Ya, dapatnya angka 5 ini kan gini. Jadi algoritma Euclid itu kalau kita mau mencari FFB dari dua bilangan, maka yang besar itu dibagi yang kecil dulu. Algoritma pembagian ya. Jadi yang besar itu ketika dibagi yang kecil kan hasilnya 1 bersisa ini ya. Gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah bilangan pembagi tadi kita bagi dengan sisanya. Jadi ini ya, ini pembagi yang pertama tadi ya. Kita bagi dengan sisa perhitungan tadi, algoritma pembagian tadi, hasilnya berapa? Oh, hasilnya 5, kemudian sisanya 1 gitu. Dihitung aja pakai kalkulator 10 10 10 10 1 dibagi 20 20 20 20 begitu. Hasilnya adalah 5, sisanya 1. Gitu, Mbak Aini. Coba deh saya cek pakai kalkulator. Terus? Itu kan yang ditanyakan? Atau ada lainnya? Ya. Udah, Bu. Sudah paham berarti ya? Oke. Ya, sampai situ udah paham. Terima kasih Mbak Aini. Pertanyaannya, mungkin yang lain? Yuk. Satu, 0. Ya, ada lagi selain Mbak Aini yang mau tanya ini? Mas Naufil mau komentar? Udah ya, tinggal 1 langkah tadi ya, yang terselip ya. Gimana Mas Naufil? Mau menambahkan nggak Mas Naufil? Maaf, mau bertanya. Iya, ini siapa? Mas Muhammad Asrari. Asrari ya. Mas Asrari gimana? Mau tanya nomor berapa? Tadi kan yang nomor 5 itu kan apa D-nya itu tuh sudah pasti 1, Bu. Yang di soal itu kan sama dengan D. Ya. Ya. Belum tentu 1, Mas. Jadi kebetulan di sini hasilnya 1 ya. Jadi tidak harus 1. Kan itu FFB dari bilangannya itu. Jadi kita makanya nyari dulu ini. Iya, Bu. Terima Nyari kasih. Dulu. Ya, sama-sama Mas Asrari. Jadi tidak mesti 1 ya. Kalian nyari dulu FFB-nya. Kemudian dicari bilangan X, Y-nya yang memenuhi dia FFB-nya di sini berapa gitu. Kebetulan tadi di sini nilainya 1. Gitu. Oke, yang nomor 6 sambil nunggu kalau ada pertanyaan lagi. Nomor 6 sudah ada yang mengerjakan? Saya tak izin ke toilet dulu. Boleh dikirim ya? Silahkan yang nomor 6.
Nomor 6 kalian ini ya, coba bentuk dulu persamaannya apa. Bu, Ya, Mbak. sebelumnya minta maaf untuk nomor 5 itu bisa Ya. dijelaskan ulang dari versi Ibu, terus yang sistematis terus gimana gitu, Bu? Oh, yang nomor 5 ya? Iya, Bu. Oke. Ya, Kasih. baik. Sama-sama, Mbak Siska ya. Oke. Nomor 5 hampir sama dengan pekerjaan Mas Naufil tadi ya. Hanya saja tinggal satu langkah yang terlewat tadi. Jadi kita cari dulu. Cari FPB-nya dulu. FPB dengan algoritma Euclid. Ya, baik, kita cek yang ini dengan ini lebih besar mana. Ya. Ini bukan bilangan basis ya, tapi ini bilangan biasa ya. Bilangan basis 2 atau 3 bukan ya, ini basis 10 ya, ini maksud saya. Jadi di sini ratusan juta ya. Yang ini juga ratusan juta, berarti besaran yang ini ya. Sehingga kita dengan algoritma Euclid yaitu yang besar 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, yaitu sama dengan dibagi dengan yang kecil ini. 1, 0, 1, 0, 1, 0, kemudian 1, 0, 1. Bentar, kepencet ya. Ya, ini kok hilang tadi? Bentar. Oke. Nah, ini tadi ya. Saya lengkapi dulu. Ya, nggak apa-apa ya, coret sedikit. Oke, 1, 2, 1, ya lah, kok hilang? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Oke, ini 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ya, ini hasilnya berapa ya? Kalau dibagi ini, ya. Hasilnya adalah, tadi perhitungannya adalah 5 ya. Oke, 5 kemudian sisanya adalah berapa? Kita pakai kalkulator boleh ya, yang perhitungan ini. Jadi nanti kalau di UAS memang membutuhkan kalkulator, saya ada petunjuknya, silahkan gunakan kalkulator seperti itu. Kalau enggak, ya enggak usah. Karena ini bilangannya besar, meskipun bisa dihitung juga, biasanya saya silahkan gunakan gitu. Ini, kemudian sisanya tadi adalah 20, ya? Kayaknya Salah, ini satu. ini 1, maaf ya. Yang 5 nanti ya. Oke, jadi ini hasilnya adalah 1. Terima kasih Mas Nadif. Ini 1 ya tadi hasilnya ya. Oke, ini dibagi ini hasilnya 1, sisanya adalah 20, 20, 20, 20 ya. Ini ya. Ya, ini sisanya. Oke. Kemudian yang ini pembaginya tadi gantian yang kita bagi 101, 010, 101 dibagi dengan apa? Dengan sisanya ini. Dibagi dengan 20, 20, 20, 20. Nah, hasilnya adalah 5 tadi ya. Sisanya 1. Oke. Itu kemudian giliran yang ini 20, 202. Nah, ini harus pelan-pelan nih. 020, kalau enggak hilang. Ya. Ini kita bagi dengan sisanya. Bagi dengan 1 ya hasilnya bulat-bulat 20, 20, 2020 sendiri. Nah, sisanya adalah 0 gitu. Nah, ketika sisanya sudah 0 maka FPB adalah sisa sebelumnya. Ini FPB-nya adalah 1. Gitu ya.
Oke. Kemudian setelah ketemu FPB-nya maka kita gunakan substitusi mundur. Substitusi mundur. Ya. Gunakan substitusi mundur yaitu dari yang ada FPB-nya tadi, yaitu ini. Oke, dari sini ya. Nih, ya. Baik, dari situ kita punya apa? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Dikurangi 2, 0 kali 2, 0, 2 kali 0, 2, 0 kalikan 5. Sama dengan 1. Ya, dari situ. Kita substitusi mundur ya. Nah, dari sini udah kita pakai, maka kita pakai baris yang langkah yang sebelumnya. Jadi namanya juga mundur ya. Yang sebelumnya ini ya. Sisa ini sama dengan apa? Jadi sisa ini sama dengan ini. Ya, yang ini dikurangi ini. Ya, maka kita gantikan ini. Ini digantikan dengan ini kurangi ini. Ya. Jadi 101, 010, 101 kurangi ya 121, 212, 121 kurangi 101, 010, 101 kalikan 1 ya ini ya. Kemudian ini kalikan 5 sama dengan 1. Nah, setelah itu ini habis kan ya. Kan langkah 1 ini langkah 2 sebelumnya. Nah, sebelumnya sudah nggak ada, jadi sudah habis dari sini. Maka kita tinggal perhitungan aljabar saja, kita kumpulkan yang memiliki ini dengan ini ya. Maka kita punya di sini kan 1 ya, koefisiennya ya. Ini 1. Yang di sini minus, ketemu minus kan yang plus ya, plus 5. Jadi ketemunya 6 ya. 6 kalikan 101, 010, 101. Kemudian dikurangi nih sisanya. Nih, kalikan 5 ya. Kurangi 5 kalikan 121, 212. Sama dengan 1 ya. Jadi ini adalah X, kemudian ini adalah Y-nya. Jangan lupa tandanya ya. Karena di persamaan di soal kan tandanya plus, maka ini ikut ke sini. Jadi X-nya sama dengan 6, Y-nya sama dengan negatif 5 gitu. Ya, ini untuk yang nomor 5. Oke, begitu. Mungkin ada pertanyaan belum jelas kah? Sekali lagi hati-hati, dari beberapa pekerjaan kakak tingkat kalian sebelum-sebelumnya, skill yang harus dimunculkan di situ adalah menggunakan substitusi mundurnya tadi. Jadi substitusi mundurnya. Kebetulan ini hanya singkat ya langkahnya. Karena hanya ada 3 dalam algoritma Euclid tadi 3 langkah. Tapi ketika nanti ada beberapa, maka pas substitusi mundur di sini harus teliti. Jadi skill yang harus dibangun di situ adalah ketelitian, ya, dan penyimpulan di akhir ini ya bentuknya ketika menyamakan dengan pertanyaan di sini harus disesuaikan. Kadang kan ini jadi di depan, yang ini di belakang, harus disesuaikan mana X-nya mana Y-nya. Kadang ketukar gitu. Nah, kuncinya ketika kalian, jawaban saya benar nggak ya? Nah, substitusikan saja ke sini X-nya, Y-nya. Nih. Gitu ya. Nah, nanti akan tampak kalau benar ya memenuhi ini. Gitu. Ya. Gampang ya, ini hanya saja perlu ketelitian di situ. Apalagi nanti kalau UAS close book ya, nggak open book ya. Gitu. Silahkan kalau ada pertanyaan, Mbak Saika, panggilannya siapa ya? Mbak Dwi? Nah, sama dengan nama saya nih. Gimana? Baik Bu, terima kasih Bu. Sudah paham ya?
Sudah Bu, insya Allah. Oke. Yang lain bagaimana? Nomor ini tadi berikutnya. Sudah ada yang mengerjakan belum? Boleh di-share jawabannya. Oke. Jadi yang nomor 6 itu kalian harus bentuk dulu persamaannya. Ini aplikasi ya, aplikasi pengkongruan. Ini persamaan linear Diopantin ya, kalau ingat ya. Nomor 6 itu persamaan linear Diopantin. Persamaan linear, nggak keluar. Ini persamaan linear Diopantin. Saya lihat dulu di grup sudah ada yang kirim belum? Oh, belum ya. Habis ini nanti ada kuliah nggak ya? Ada. Jam berapa? Jam 1, Bu. Oh, masih siang ya. Oke. Yang nomor 6 nanti kita bentuk dulu model matematikanya ya, atau bentuk persamaannya. Ya. Hilang kemana tadi? Wah, ini. Oke. Berarti kita punya persamaannya di situ apa? Seorang donatur ingin membagi beasiswa sebesar $25 untuk anak SD dan $95 untuk anak SMA. Uang yang diberikan adalah $970. Berarti kita punya nanti misal banyak anak SD-nya X ya. Kemudian banyak anak SMA-nya adalah Y, maka modelnya adalah 25X ditambah 95Y sama dengan 970. Ya, gitu. Nah, ini adalah persamaan ya, linear Diopantin ya. Kita akan mencari nilai X dan Y-nya. Nah, kemudian supaya syaratnya dia punya solusi, masih ingat ya? Apa ya, masih ingat nggak ya? Bahwa apa? FPP dari 25 dan 95 itu sama dengan berapa ya? Cari ya, FPP-nya. 5. Ya, oke, 5 ya. Ya. Apakah 5 membagi habis ini?
Dan 5 membagi habis 970 jelas ya, karena ini puluhan ya. Belakangnya 0 ya. Jadi 5 membagi habis 970. Sehingga pasti ada solusi ya. PLD ada solusi. Nah, gitu. Ketika FPB-nya tidak membagi ini, ya nggak ada solusi bilangan bulatnya. Banyak, ini banyak tadi. Banyaknya orang kan harus bulat ya, nggak mungkin pecahan ya. Gitu. Jadi persamaan linear di sini mencari solusi bulat dari ini. Gitu. Nah, kita bisa sederhanakan terlebih dahulu ini, boleh? Dengan membaginya dengan 5, berarti kita punya apa? 5x ditambah 19y sama dengan berapa ini bagi 5? 1. Hilang. 1. Kemudian 9 ya. 94. Nah, silahkan dicek kalau saya salah hitungnya. Kita bisa lebih sederhana ini. Selanjutnya bahwa dari bentuk PLD ini kita punya apa? Kita punya 5x kongruen dengan apa? 194 modulo 19. Itu ya. Atau kita bisa menyelesaikan dengan 19y kongruen 194 modulo 5. Ya, gitu. Silahkan pilih salah satu untuk menyelesaikan nilai X atau nilai Y. Nah, ketika nanti nilai X ketemu, maka nanti kita substitusikan, kita cari Y-nya. Jadi pasangan nanti, pasangan X dan Y solusinya. Tuh. Jadi dari sini kita bisa lanjutkan ya. Ini kalau seperti ini kita coba yang modulo kecil aja ya. Iya. Jadi kita cari nilai Y ya. Cari nilai Y yang ini. Nah, kita pilih yang ini. Nanti kalian bisa mencoba menggunakan yang kiri ini, mesti nanti solusinya sama ya. Berarti kita punya 19 Y kongruen 194 mod 5. Nah, ini kita sederhanakan menjadi 19 itu kalau di modulo 5 berarti 4Y. Ya, 4Y kongruen dengan ini 194 modulo 5 berarti sisanya apa? 4 ya? 4 modulo 5. Berarti kita punya, karena 4 dan 5 ini APB-nya 1, sehingga kita bisa cancelasi ya. Y kongruen 1 modulo 5. Oke. Dari Y sama dengan Y kongruen 1 modulo 5 ini ekuivalen dengan Y sama dengan 5K plus 1. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ini kayaknya ada yang mau tanya sampai sini. Siapa yang unmute tadi mungkin mau tanya dulu? Sambil diingat-ingat PLD. Untuk kalau saya ketika langkahnya keliru, boleh disampaikan ya kayak yang tadi. Sebelum keliru ke belakangnya. Silakan dicermati dulu. Permisi, Bu. Ya, siapa ini? Mau tanya lagi, Bu. Oke, Mbak siapa ini? Mbak kelihatan di layar. Oh, ya ini yo. Gimana Mbak ini? Yang 4Y itu dari mana, Bu? Yang bawahnya 19Y.
Yang bawahnya 19 yang mana? Ini 4Y. Iya. 4Y dari mana gitu? Iya. Oke. Ya, baiklah. 4Y dari mana? Ini di sini kan modulnya 5 ya. Oke, sebentar. Ini silahkan di-unmute. Dari sini sudah paham? Sudah ya? Sudah paham. Yang ini dibagi ada 2 kemungkinan ini, paham juga? Bentuknya? Kalau enggak bisa dibuka lagi bukunya ya. Ya, jadi kalau mau mencari X berarti kita pakai pengkongruenan 5X kongruen 194 modulo 19. Kemudian kalau mencari Y, 19Y kongruen 194 modulo 5. Kalau mau carinya Y ya. Jadi menyelesaikan ini bisa dari sini, bisa dari sini. Pilih salah satu. Ini saya pilih yang modulnya kecil mungkin karena saya langsung ke layarnya ya, nggak pakai oret-oretannya. 19Y kongruen 194 modulo 5. Tentu saja, apakah dia pasti punya penyelesaian? Kita cek 19 dan 5 ini kan saling prima. Jelas pasti dia punya solusi ya, karena saling prima. Sekarang kita sederhanakan karena ini bilangannya banyak. 19 di modulo 5, sisanya berapa? 19 bagi 5, sisanya 4 ya. Ini 4Y. Gitu. Kemudian 194. Paham ya? 194 di modulo 5, sisanya juga 4 ya. Iya, Bu. Ya, oke, begitu. Oh iya, paham, Bu. Makasih ya, Sudah? Bu. Ya, begitu. Jadi kalau kalian ketemu modul besar, jangan khawatir, silahkan disederhanakan. Nah, ini bisa dikanselasi karena 4 dan 5 ini saling prima juga. Jadi kita bisa membaginya dan ketemu Y kongruen 1 modulo 5. Ini. Bentuk ini kayak ekuivalen dengan Y sama dengan 5K plus 1 ya. Gitu. Sehingga solusinya apa? Solusinya adalah, lihat. Oke. Untuk K-nya 0 ya, maka kita punya K0-nya Y-nya sama dengan 1. Ya. Kemudian kalau K1 sama dengan Y-nya 6. Nah, itu ya. Jadi diteruskan nanti untuk K2 berapa? K2 ini kok K1, K2. Ini nggak usah pakai indeks ya. K sama dengan 1, kemudian K sama dengan 2, maka Y-nya adalah berapa di situ? 11 gitu ya. Kemudian K-nya sama dengan 3. Y-nya adalah 16. Nah, gitu. Nah, kemudian dicari pasangannya. Ketika Y-nya 1, X-nya berapa gitu pasangannya. Ya. Nah, nanti akan ketemu yang memenuhi ini. Ini ya. Nih. Ya. Apakah X dan Y-nya sebarang bilangan yang asal memenuhi di sini? Tentu saja kita kembalikan ke konteks kalimatnya. Konteks masalahnya. Karena X dan Y adalah banyaknya, maka nilainya harus apa? Di sana. Nilainya di sini harus X, Y-nya ada ya non negatif, nggak boleh negatif ya. Kalau ada persyaratan semua harus dapat, berarti di sini nggak boleh 0. Nggak boleh pakai sama dengannya. Berarti ya kalau setiap siswanya harus dapat, nanti di sini X dan Y-nya harus lebih besar 0. Tapi ketika di sini untuk anak SD ini dan anak SMA tentunya mesti beasiswa harusnya diberikan ke semuanya ya. Nah, maka nanti syaratnya menjadi lain. Jadi X, Y-nya lebih besar 0. Itu nggak boleh sama dengan 0. Gitu. Jadi nanti dicari ya ini ya. Ketika Y sama dengan 1, nanti X-nya berapa? Apakah negatif atau positif ya? Tentu saja mesti positif ya. Tuh, nanti
ketemu himpunan penyelesaiannya adalah pasangan. Ya, himpunan penyelesaiannya adalah nanti pasangan dari X dengan Y. Gitu. Ya, mungkin teman-teman bisa lanjutkan terlebih dahulu, ketemunya berapa. Ini adalah langkah petunjuknya. Silahkan, kalau ada yang sudah ketemu. Yuk, kalau ada yang sudah mencoba, boleh dikirimkan di foto di grup ya. Sampai mana jawaban kalian. Kita tunggu 5 menit ya.
Oke, belum ada yang dapat hasilnya? Oke, kalau belum kita lanjutkan. Silahkan dicek nanti hasilnya ya. Baik, saat Y-nya 1 ya. Saat Y1 maka kita akan mencari X-nya dari persamaan tadi ya. 25X ditambah apa tadi ya? 95 ya. 95Y sama dengan 970. Oke. Y-nya 1 berarti kita punya 25X sama dengan 970 kurangi 95. Maka X-nya sama dengan apa ini? Oke, dihitung pakai kalkulator ya. 970 kurangi 95 dibagi 25 nanti kan sama dengan 35. Jadi di sini kita punya pasangan 35,1. Jangan kebalik ya. Di sini juga perlu ketelitian ya. X-nya adalah yang 35, Y-nya adalah yang 1. Kemudian saat Y-nya sama dengan 6, maka kita punya 25X ditambah 95 kalikan 6 ya. Tadi kalikan 1 ya. Sama dengan 970. Nah, sehingga 25X sama dengan 970 dikurangi 570. X-nya adalah 16. Nah, ini di sini pasangan penyelesaiannya adalah 16 dan 6. Oke, itu. Nah, bagaimana dengan Y sama dengan 11? Apakah punya penyelesaian? Ya, ketika saat Y sama dengan 11, maka kita punya 25E ditambah 95 kali 11 sama dengan 970. Nah, nanti dia akan menghasilkan X-nya negatif ya. Ini kan sudah 900 berapa ini? 95. Nah, ini lebih dari ya. Gitu. Ini lebih dari 970 sehingga di sini sudah tidak memenuhi. Ya. Jadi solusinya adalah yang ini dan yang ini. Gitu. Jadi banyaknya siswa SD sebanyak 35, kemudian siswa SMA-nya 1, kemudian kemungkinan 2 adalah banyaknya siswa SD 16, banyaknya siswa SMA-nya 6. Jadi mau pembagian yang ini atau ini. Itu menghasilkan total yang diberikan adalah 970. Ya. Itu. Ya. Mungkin nanti dicek lagi jika ada penyelesaian lain ya. Yang memenuhi. Karena tadi sampai di sama dengan 11 udah hasilnya negatif. Itu ada pertanyaan untuk yang soal nomor ini? Silakan. Nanti kita sampai setengah 10 ya. Jadi nanti untuk soal yang belum selesai, insya Allah tak buatkan videonya. Atau dipilih yang mana nanti ya. Silahkan. Ini untuk persamaan linear di Upantin. Penyelesaiannya seperti itu. Solusinya harus disesuaikan dengan kasusnya ya. Karena banyaknya orang ya, itu kan nggak bisa negatif. Jadi di sini diambil yang positif. Gitu. Untuk nomor 7 saya kira kalian bisa menyelesaikannya, tinggal lihat di buku. Ini nanti dibentuk dalam bentuk matriks ya. Dalam bentuk matriks nanti ini A, X, kongruen B, modulo 7 ya. Jadi nanti solusinya adalah X kongruen A inverse B mod 7 ya. Itu. Tentu saja nanti determinan dari matriks A harus saling prima dengan 7. Kalau tidak nanti tidak ada penyelesaiannya ya. Gitu. Nah, ini silahkan dicek di buku ya. Yang nomor 7 nggak masalah.
Kemudian yang nomor 8 ini, nomor 8, silahkan cek apakah bilangan prima atau bilangan komposit pernah dijadikan uji kompetensi kalau nggak salah ya, atau tugas ya waktu itu. Nah, nanti kalian bisa pilih bilangan primanya yang kecil, bisa pilih 2, misalnya 2, maka akan dibuktikan 2 pangkat 137 kongruen 2 modulo 137. Kalau ini terbukti maka dia prima. Kalau ini nggak terbukti maka komposit. 2-nya boleh pakai 3 ya, pilih 3 atau 5 gitu. Nggak harus bilangan prima 2. Nah, ini paling kecil ya saya milihnya 2 gitu. Kemudian yang nomor 8B, tentukan 2 digit terakhir nih paling akhir kemarin ya, mestinya masih ingat ya. Dengan teorema Euler berarti artinya karena 2 digit terakhir ini ekuivalen dengan modulo 100, sehingga kita cari Pi dari 100 terlebih dahulu ya. Itu sama dengan Pi berapa kemarin ya? Oke. 2 kuadrat kali 5 kuadrat ya. Nah, ini sama dengan 2 kalikan 2 kurangi 1, nah kalikan 5 kali 5 kurangi 1. Berarti hasilnya adalah 2 kali 20, 40 ya. Nah, begitu. Kemudian dipunyai menurut teorema Euler, 7 pangkat si 100 nih. Ya. 7 pangkat 40 kongruen dengan 1 modulo 100. Nah, silahkan dicari 7 pangkat 2003. Ini kelebihan malah. Nah, ini berapa? Modulo 100. Oke, gitu. Ya. Kemudian yang nomor 9 ini sistem pengkongruenan linear ya. Nanti saya buatkan videonya. Terus yang nomor 10 ini kita tinggal gunakan rumusnya. Bagaimana bentuk solusi dari pengkongruenan linear ini? Solusinya adalah P-1 itu ya, P-1 faktorial per 2. Silakan kalian lihat di materi terakhir itu. Ya. Solusinya adalah ya, sambil menunggu kalau ada pertanyaan ya. Mana solusinya? Solusinya waktu bahas teorema Wilson kayaknya. Ya. Oke, yang ini ya, nomor 10 ini dicek dulu bahwa ini bentuknya adalah 4K plus 1 ya. Bentuknya harus 4K plus 1, modulo 29. Nah, ini 29 ini apakah bentuknya 4K plus 1? Ya, dia adalah 4 kalikan 7 plus 1 ya. Sehingga dia memenuhi bentuk 4K plus 1. Jadi solusi dari E kuadrat kongruen min 1 mod 29 adalah P min 1 per 2 faktorial ya. Jadi sama dengan 29 dikurangi 1 ya. Di sini. Oke. Jadi 29 dikurangi 1 per 2 faktorial. Ini kongruen dengan berapa modulo
29 gitu. Jadi hasilnya adalah ini berapa? 29 kurangi 1, 28 dan 2 yang 14 faktorial ya. 14 faktorial modulo ya, 14 faktorial modulo 29. Gitu. Silahkan dihitung pakai kalkulator nanti ya. Ya. Di sini hasilnya berapa? Solusinya adalah ini. Kemudian solusi lainnya adalah misalnya ini X star ya. Jadi solusinya X star dan X star ya. Dan 29 dikurangi X star sesuai sifat di teoremanya. Gitu. Untuk yang B juga sama ya. Oke, tinggal 2 menit lagi. Nanti untuk soal yang lain bisa saya sambung ke video. Sampai sini cukup ya? Ada pertanyaan kah? Masih ada 2 menit. Silahkan dibuka ininya, mikrofonnya. Belum ada kiriman ini. Jawaban. Yuk. Bagaimana? Mau ada pertanyaan tentang pembahasan ini? Halo? Masih on ya? Serius Masih, banget Bu. ini. Oh iya. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Yuk. Nanti ini filenya saya kirim, biar dibaca-baca. Sekarang belum, Bu. Nanti kalau misal ada Belum ya? pertanyaan, boleh ditanyakan kan, Bu? Boleh, asal pas nggak ujian ya. Oh ya, Bu. Pas nggak ujian. Baik, untuk hari ini cukup ya mungkin ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan pembahasan kali ini menambah pemahaman kalian semua ya dalam mempelajari teori bilangan dalam satu semester ini. Dan untuk materi yang belum saya sampaikan seperti fungsi aritmatik, macamnya definisinya itu saya memang sengaja nggak kasih, nanti kalian baca karena biasanya itu saya untuk penugasan ini meringkas ya, karena di sana banyak untuk pemahaman definisi begitu dan contoh-contohnya. Nanti bisa dibaca pengertiannya ya. Jadi setidaknya kalian pernah menjumpai fungsi aritmatik itu apa saja, ada fungsi sigma, fungsi Mobius kayak gitu ya. Nanti kalau menjumpai mutasi seperti itu, oh itu fungsi Mobius kayak gitu. Kemudian untuk ujiannya ya materi yang sudah saya sampaikan gitu. Nanti paling banyak 5 soal. Paling banyak ya. Bisa kurang gitu. Jadi sekali lagi untuk perkuliahan saya mohon banyak maaf ini karena tidak bisa optimal dalam mengajarkan materi secara daring ya. Jadi mohon dimaafkan. Untuk perkuliahannya saya kira sudah cukup ya. Kita sampai ke 16 pertemuan itu nanti kurang 1 kali menyaksikan video. Kemarin sudah ada yang menyaksikan video ya. Nanti kalau saya tambah lagi silahkan dipelajari melalui video gitu. Ya. Oke, mungkin seperti itu Mas Ketua, Mas Nadif, bagaimana? Nanti kita foto bersama dulu ya. Baik, Bu. Oh ya, saya mohon doanya juga mudah-mudahan kuliah saya lancar ya, didoakan ya. Cepat Amin, Bu. bisa gabung lagi ya, dan saya doakan kalian juga lancar kuliahnya sampai selesai ya. Amin. Oke, saya tutup ya ini ya. Yo, yang mau ngambil gambar videonya di on kan dulu. Yang mau ngambil gambar siapa Mas Nadif? Boleh.
Ya, halo teman-teman, disuruh on kan video dulu. Yang masih on ya, yang enggak ya enggak apa-apa. Nanti kalau sudah difoto bisa dikirim di grup untuk dokumentasi. Ini nanti 2 kali ya. Ini karena ada 2 slide. Apanya? Oh ya, fotonya 2 kali ya? Ya, yang belum on video masih mau ini. Mbak Adistia, Mbak Regita, Mbak Putri, Mas Baharudin, Mbak Melinda, Mbak Hanifa, Cisna. Nah ini ya, ini nggak kelihatan tadi videonya. Halo, halo. Gimana, mau ditunggu nggak itu yang belum on video? Yuk, nanti nggak kelihatan nih fotonya nih. Nah ini tadi aku diskusi kok ngilang. Aku baru nggak bisa on cam. Oh, nggak bisa on cam. Ya, nggak apa-apa. Oke. Sip, sip. Ya, yuk Mas Nadif. Yang ada aja. 1, 2, 3. Lagi ya. Oke, sekali lagi ya. Yang belum masuk. 1, 2, 3. Udah. Udah ya? Cukup ya? Betul. Oke, baiklah. Terima kasih ya semuanya sudah ini diskusi kali ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Mudah-mudahan nanti ujiannya bisa menghadapinya dengan lancar ya. Baik, saya tutup dengan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Wabarakatuh. Sampai ketemu. Terima kasih.